Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi matematika, masih membahas tentang soal integral, yaitu menyelesaikan soal integral dengan menggunakan teknik substitusi. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan atau menyelesaikan soal integral dengan menggunakan metode substitusi, tapi dengan langkah atau dengan cara sekolah ya yang lumayan panjang. Nah, sesuai dengan janji saya, pada video kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan integral dengan menggunakan metode substitusi tapi menggunakan cara cepat. Oke, perhatikan soal yang pertama. Integral dari 2x yang dikalikan dengan 4x kuadrat tambah 3 pangkat min 5 dx. Nilainya akan sama dengan. Perhatikan, tidak semua bentuk integral bisa diselesaikan dengan menggunakan teknik substitusi atau cara atau metode substitusi. Nah, bagaimana melihat apakah integral itu bisa diselesaikan dengan menggunakan substitusi atau tidak? Perhatikan. Nah, di sini soalnya tadi ada dua integral ya, 2x kali 4x kuadrat tambah 3 pangkat min 5 dx. Perhatikan. Nah, perhatikan yang berada di dalam kurung ini, yang ada pangkatnya, ada 4x kuadrat tambah 3. Coba turunkan 4x kuadrat tambah 3. Nah, kita turunkan. Turunan dari 4x kuadrat itu adalah 8x. Ingat lagi bagaimana cara menurunkan bentuk fungsi aljabar. Ini 4x kuadrat, jadi 2-nya kita kali 4. Hasilnya 8. Kemudian kalau turunan pangkat x-nya berkurang 1 ya, jadi 2 kurang 1, hasilnya adalah x pangkat 1. Sehingga kita dapatkan turunan dari 4x kuadrat itu adalah 8x. Nah, kemudian kita turunkan lagi 3. 3 ini diturunkan karena dia konstanta. Kalau kita turunkan itu hasilnya adalah 0. Jadi 0 tidak perlu kita tuliskan. Jadi turunan dari 4x kuadrat tambah 3 itu adalah 8x. Nah, sekarang kalian bandingkan 8x ini dengan suku yang berada di luar kurung ini kan ada 2x ya. Nah, apakah dia sejenis? Tentu saja iya. Kenapa? Karena sama-sama memuat variabel x walaupun koefisiennya berbeda. Dia kita katakan sejenis ya. Karena ini ada variabel x-nya, ini juga memuat variabel x-nya. Jadi dia sejenis. Nah, kalau dia sejenis, maka kita bisa pastikan integral ini bisa diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah menggunakan cara sekolah yang panjang, di sini kita akan menggunakan cara cepat ya yang tidak terlalu panjang. Oke, perhatikan. Nah, kalian cukup perhatikan tadi ya, ini ada 2x, di sini ada 8x. Nah, cukup bagi angkanya saja. 2 dibagi dengan 8. 2 dibagi 8 itu berapa? Nah, 2 dibagi 8 itu kan artinya adalah 2/8, ya kan? 2/8 itu kita sederhanakan dulu, karena masih bisa kita sederhanakan. Jadi, sama-sama kita bagi 2. 2 ini kita bagi 2 hasilnya adalah 1, 8 ini kita bagi 2 hasilnya adalah 4. Jadi 2/8 ya. Jadi 2 dibagi 8 itu sama juga dengan 1 yang dibagi 4. Kita tuliskan di sini. Langsung kita tuliskan 1/4. Jangan sampai terbalik ya. 1/4 bukan 4/1. Kemudian kita kalikan dengan, lihat di sini ada pangkat. Ya, ada pangkat ya, pangkat min 5, ya kan? Nah, kemudian kita kalikan dengan 1 per min 4 ini dari mana? Dari min 5 yang ditambahkan dengan 1. Nah, jadi kita kalikan dengan 1 per min 4. 1 ini selalu 1 ya, di sini selalu 1. Min 4 ini dari mana? Dari pangkatnya yang ditambahkan dengan 1. 1/4 ini dari mana? Nah, dari ini ya, dari koefisien dari bentuk penyederhanaan 2 yang dibagi 8 tadi ya. Kemudian kalian tuliskan sukunya yang ada di dalam kurung tadi, yaitu 4x kuadrat tambah 3. Tulis di sini, kemudian karena di sini pangkat min 5, langsung tambah 1. Maka dia sini menjadi pangkat min 4. Nah, kemudian kita tinggal operasikan saja. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Kita bagi dengan 4 kali min 4 hasilnya adalah min 16. Kemudian kita kalikan dengan 4x kuadrat tambah 3 pangkat min 4. Jangan lupa tambah c ya, karena ini adalah integral tak tentu. Oke. Nah, di sini karena negatifnya di penyebut, jadi kita bisa bawa ke atas. Dia akan menjadi min 1/16 ya, yang dikalikan dengan. Nah, kenapa ini bisa jadi 1/4x kuadrat tambah 3 pangkat 4? Jadi sebenarnya kalau kalian sampai di sini juga boleh ya, juga betul kalau soalnya esai. Pasti kalian akan dibetulkan oleh gurunya.
Tapi takutnya nanti soalnya objektif kan, kita harus menyesuaikan bentuk opsi yang ada. Nah, jadi sebenarnya pangkat negatif, karena ini pangkat negatif, kita boleh merubahnya menjadi pangkat positif. Merubahnya bagaimana? Ya, dengan membuat, nah ini ya, jadi 4E kuadrat tambah 3, pangkat min 4 tambah C. Nah, jadi merubah bentuk ini menjadi bentuk pangkat positif, ya tinggal buat 1 per, tulis sukunya 4E kuadrat tambah 3, ya pangkatnya berubah negatif, ya berubah jadi positif. Kita tambahkan dengan C. Nah, ini sesuai dengan sifatnya ya. Maka ini juga tinggal dikalikan. 1 kali 1 hasilnya 1, 16 kali 4E kuadrat tambah 3 pangkat 4, ya hasilnya adalah 16. Oke, kita tuliskan ya hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, ini kalian tambahkan negatif ya. Nah, ini kan ada negatif, tambahkan. Jadi hasilnya adalah min 1 per 16 4E kuadrat tambah 3 pangkat 4. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. 16 ini tidak bisa ya, jangan sekali-kali kalian mengalihkan 16 kali 4 atau 16 kemudian ditambah 16 kali 3, itu tidak boleh. Karena di sini ada pangkat 4 di sini, jadi tidak boleh dikalikan ya. Tulis saja 16 kali 4E kuadrat tambah 3 pangkat 4. Oke, kalian tambahkan ya negatifnya di sini. Oke. Bagaimana? Gampang ya. Kita latihan lagi untuk soal yang kedua. Oke, tambah C. Nah, ini dia jawaban. Soal yang berikutnya, integral dari 5x tambah 3 pangkat 9 dx. Nilainya akan sama dengan, oke kita coba cek ya. Kita turunkan dulu yang berada di dalam kurung ini. Turunan dari 5x itu turunannya adalah 5. Nah, jadi paling gampang menurunkan kalau x-nya pangkat 1, tinggal ambil koefisiennya saja, jadi 5. Ditambah, turunan dari 3, 0, tidak usah dituliskan. Sekarang coba kita bandingkan. Hasil turunan yang kita dapatkan tadi, apakah sejenis ya dengan yang berada di luar kurungnya. Ini kan kelihatannya tidak ada angka ya, padahal ada, yaitu angka 1. Tapi angka 1 kan tidak dituliskan, kita coba munculkan dulu ya angka 1-nya di sini. Nah, jadi kelihatan ya. Nah, baru kita langsung tuliskan. Jadi 1 per 5. Karena dia sejenis, sama-sama konstanta, sama-sama tidak memuat variabel x, maka integral ini bisa diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Langsung tuliskan 1 per 5. Nah, gitu ya. Sama dengan 1 per 5, kita kalikan dengan, ya 1 per 5 dikali. Kemudian lihat pangkatnya sini kan ada 9, kita langsung tambah 1 ya, jadi 1 per 10, nah 1 di sini selalu 1, tapi 1 di sini itu yang sesuai dengan nilai di sini ya. Nah kemudian kalian tulis nih sukunya, 5x pangkat 3, pangkatnya langsung tambah 1, sama dengan 10, sama dengan, tinggal dikalikan saja, 1 kali 1 hasilnya 1, 5 kali 10 hasilnya adalah 50. Ya, oke kita tuliskan di sini 5x tambah 3, pangkat 10 tambah C. Nah, gampang ya. Nah, kemudian tinggal dikalikan saja. 1 kali 5x tambah 3 pangkat 10. Ya, hasilnya adalah 5x tambah 3 pangkat 10 per 50 yang ditambahkan dengan C. Nah, ini dia hasilnya. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Soal yang berikutnya, integral dari 8x tambah 10 per 2x kuadrat tambah 5x pangkat min 3 dx. Oke, di sini kalau kita perhatikan ini bentuk pecahan ya. Jadi paling gampang adalah kita rubah dulu bentuknya supaya pecahannya ini, maksudnya supaya pernya ini hilang. Jadi caranya bagaimana? Ya, caranya adalah dengan membawa penyebutnya ke atas. Nah, jadi penyebut ini kita bawa ke atas. Karena di sini pangkatnya negatif, kalau kita bawa ke atas nanti pangkatnya akan menjadi positif, berubah tanda. Sehingga hasilnya juga boleh kita tuliskan. Integral 8x tambah 10 kali 2x kuadrat tambah 5x pangkat 3. Nah, kelihatan ya, penyebutnya kita bawa ke atas. Kemudian pangkatnya berubah tanda menjadi positif dx. Oke. Nah, sekarang caranya, kalian perhatikan yang berada di dalam kurung ini, yang ada pangkatnya. Coba kita turunkan dulu untuk memastikan apakah integral ini bisa diselesaikan dengan metode substitusi atau tidak. Nah, di sini ada 2x kuadrat yang ditambahkan dengan 5. Kita turunkan ya, 2x kuadrat itu diturunkan 4x. 5x itu kalau diturunkan hasilnya adalah 5. Nah, sekarang hasil turunan yang kita dapatkan itu, kita coba bandingkan dengan suku yang berada di luar. Ternyata dia sejenis ya kan. Di sini memuat x, konstanta ini juga ada x, ada konstanta. Walaupun koefisien dan nilai konstantanya berbeda. Dia dikatakan sejenis atau sama gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan sebelum kita ke cara cepatnya. Nah, di sini yang harus kalian kuasai itu adalah tentang turunan ya. Bagaimana cara menurunkan suatu bentuk aljabar atau suatu
bentuk fungsi aljabar itu sendiri. Kalau kewalahan dalam turunan ya akan susah ya kan. Nah, sekarang tadi kita udah dapatkan ya turunannya adalah 4x yang ditambahkan dengan 5. Di sini kita punya 8x tambah 10, sedangkan kita diturunkan 4x tambah 5. Nah, 4x ditambah 5 ini harus kita kalikan dengan 2 supaya bentuknya sama dengan 8x yang ditambahkan dengan 10. Karena 4x tambah 5, kalau kita kali 2, coba kita kali ya. 2 kali 4x, 8x, 2 kali 5, hasilnya adalah 10. Nah, kemudian kita tulis ya sama dengan, nah caranya adalah, tadi kan udah dapat ya angkanya 2, jadi kita langsung tuliskan, berarti 1 gitu ya, 1 per 2, ya 1 per 2, kita kalikan dengan 1 per 4. Nah, 1 per 4 ini dari mana? Dari pangkatnya tadi. Ini kan pangkat 3, kita tambah 1, makanya kita dapatkan 4. 1 yang di sini selalu 1 ya. Kalau 1 per 2 tadi dari mana? Dari 1 yang dibagi dengan 2. Kemudian kita tulis sukunya. Nah, sukunya di sini adalah 2x kuadrat tambah 5x. Jangan lupa, pangkatnya langsung kita tambah 1, jadi pangkat 4 ditambah c. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Setengah kali seperempat adalah 1/8. Kemudian kita kalikan dengan 2x kuadrat tambah 5x pangkat 4 yang ditambahkan dengan c. Soal yang berikutnya, integral dari 3x kuadrat tambah 4x tambah 5 per akar dari 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat tambah 10x dikurang 7dx, hasilnya adalah. Perhatikan bentuk integral ini juga dalam bentuk pecahan, terus penyebutnya berada dalam tanda akar. Yang kalian lakukan adalah hilangkan akarnya dengan merubahnya menjadi pangkat ya. Ingat, akar itu artinya adalah pangkat setengah. Ya, pangkat setengah. Kemudian setelah kita tuliskan 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 10x kurang 7 ini menjadi pangkat setengah. Kita bawa ke atas ya, penyebutnya kita bawa ke atas, pangkatnya akan jadi negatif. Nah, maka hasilnya kita dapatkan 3x kuadrat tambah 4x tambah 5. Nah, perhatikan penyebutnya sudah kita bawa ke atas. 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 10x dikurang 7 pangkat min setengah. Karena tadi di bawah dia pangkat setengah ya, akarnya hilang, dia jadi pangkat setengah, bawa ke atas, pangkatnya jadi negatif setengah. Sekarang kita coba turunkan yang berada di dalam kurung ini, yang ada pangkatnya, coba kita turunkan 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 10x dikurang 7, turunannya adalah 6x kuadrat tambah 8x tambah 10. Oke, kita coba turunkan, 2 kali 3, 6, x pangkat 2, jadi x-nya pangkatnya berkurang 1. 4x kuadrat, 2 kali 4, 8. X-nya kita kurang 1, maka akan menjadi X pangkat 1. Turunan dari 10X adalah 10. Turunan dari 7 itu adalah 0 ya. Konstanta diturunkan 0. Kita bandingkan dengan hasil yang atau suku yang berada di luar. Nah, ternyata ada juga sama ya. Ada X kuadrat, ada X kuadrat, ada X konstanta. Sini juga konstanta, walaupun angkanya berbeda. Perhatikan di sini 3x kuadrat tambah 4x tambah 5. Di sini 6x kuadrat tambah 8x tambah 10. Oke, berarti ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Perhatikan, 6x kuadrat tambah 8x tambah 10. Ini kita kali berapa? Supaya hasilnya 3x kuadrat tambah 4x tambah 5. Dan itu kita kalikan dengan setengah, ya kan? Karena setengah kalau dikali 6, hasilnya adalah 3. Setengah kali 8, 4. Setengah kali 10, ya hasilnya adalah 5. Nah, sekarang kita gunakan cara cepatnya. Ya, ini ada setengah, hati-hati ya, berarti 1 per setengah. Nah, oke, saya tulis ya. Ini ya, 1 per setengah. Nah, ini 1 per setengah. Kemudian kita kalikan dengan 1 per yang setengah ini, itu kita dapatkan dengan menambahkan min setengah tambah 1. Karena min setengah tambah 1 itu hasilnya setengah. Makanya kita kalikan lagi dengan 1 per setengah. Oke, saya ulangi ya. 1 per setengah yang ini kita dapatkan tadi dari 1 yang dibagi dengan setengah. Kemudian kita kalikan dengan 1 per setengah yang ini kita dapatkan dari pangkatnya tadi. Nah, kalau di sini kan satunya kan selalu 1 ya. Min setengah tambah 1 hasilnya adalah setengah. Kemudian kita tuliskan sukunya. Ini ada 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 10x dikurang 7. Kita tuliskan di sini pangkat setengah. Nah, setengah ini dari mana? Dari min setengah yang ditambahkan dengan 1. Jadi pangkatnya juga ditambah 1. Maka didapatkan setengah di sini, kemudian tambah C. Oke, kita selesaikan. 1 dibagi setengah itu hasilnya adalah 2. Ini juga sama, 1 dibagi setengah hasilnya 2. Maka 2 kali 2, kita dapatkan hasilnya 4. Kemudian kita tulis lagi sukunya 2x pangkat 3
tambah 4x kuadrat tambah 10x kurang 7 pangkat setengah tambah C. Nah, perhatikan di sini kan ada pangkat setengah ya. Nah, pada pangkat setengah kita boleh buatkan dalam bentuk akar, karena pangkat setengah itu akan sama juga dengan akar dari 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 10x kurang 7 yang ditambahkan dengan C. Nah, bagaimana sahabat XLN? Sangat gampang sekali, sangat mudah sekali menyelesaikan soal-soal integral dengan menggunakan metode substitusi dengan menggunakan cara cepat. Nah, sebenarnya ini bisa langsung ya, ini saya buatkan langkah-langkahnya juga supaya kalian lebih paham. Nah, sebenarnya kalian bisa langsung tentukan hasilnya tadi dengan menggunakan cara cepat tanpa harus membuat langkah-langkah seperti ini juga boleh. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.